Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita jumpa di dalam channel Paulus Rahel Ministry. Tapi sebelum lanjut kita akan berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna atas hidup kami. Dan kami percaya sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berfirman memberikan satu renungan tentang kasih. Dan kasih itu senantiasa melekat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kali ini saya memberikan satu tema lingkaran kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, setiap kali kita melihat cincin pernikahan selalu berbentuk lingkaran. Nah, itu berasal dari tradisi Mesir kuno, merupakan simbol hubungan tanpa akhir, melingkar tak berujung, mewakili harapan sebuah pernikahan yang tidak akan pernah berakhir tapi terus akan abadi. Nah, awalnya cincin itu terbuat dari rumput yang dipilin-pilin berbentuk lingkaran. Ya, dan akhirnya berkembang dari bahan yang lebih baik lagi, dari besi, dari emas, platinum, palladium, dipercantik dengan emas berlian atau intan dan permata. Nah, saya akan berbicara tentang lingkaran kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ada beberapa contoh yang saya ambil dari Alkitab, bagaimana orang yang hidup dalam lingkaran kasih Tuhan bisa selamat dari bahaya maut. Yang pertama, Rahab, seorang perempuan yang tidak baik karena dia berjasa menyelamatkan Yosua dan Kaleb, dan dia hidup dalam lingkaran kasih Tuhan. Sehingga ketika seluruh penduduk Yeriko ketakutan karena ada serbuan, justru perempuan ini beserta dengan seluruh keluarganya yang ada di dalam lingkaran kasih Tuhan, dia selamat, tidak terbunuh sama sekali. Dan contoh kedua, orang yang hidup dalam lingkaran kasih Tuhan, dia selamat. Contoh yang kedua adalah Ester dan seluruh orang Yahudi ya, yang seharusnya dipunahkan oleh Haman. Namun karena Ester bersandar kepada Tuhan, akhirnya dia hidup dalam lingkaran kasih Tuhan. Jadi sejarah itu berjalan terbalik. Yang seharusnya Ester dan orang Yahudi dibantai, tapi raja memperkenankan untuk melawan, sehingga orang Yahudi beserta dengan Ester selamat dari pembantaian, pemusnahan massal suatu bangsa. Nah, yang ketiga, contoh orang yang hidup dalam lingkaran kasih Tuhan, Nuh dan keluarganya selamat dari badai yang keluar dari bawah tanah, dari atas, ya, dapat selamat dari bahtera, dapat selamat dari air bah. Karena apa? Hidup pada lingkaran kasih Tuhan dan taat pada Tuhan. Lalu ada lagi contoh yang keempat, contoh yang terakhir yang ada di dalam Alkitab, seorang perempuan berzina yang ketangkap basah, dan waktu itu dia mau dirajam, namun berjumpa dengan Yesus dan hidup dalam lingkaran kasih Tuhan. Dan Yesus berkata, orang yang tidak berdosa boleh merajam perempuan itu pertama kali dengan batu. Dan akhirnya semua orang meninggalkan dia dan perempuan itu selamat. Dan Tuhan berkata, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Nah saudara,
orang yang ada dalam lingkaran Tuhan, orang yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang menabur untuk diri kita sendiri. Nah, ini ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Skotlandia. Bagaimana mereka memberikan pertolongan lingkaran kebaikan, dan lingkaran kebaikan itu muter-muter dan kembali lagi kepada dia. Contohnya gini, seorang petani Skotlandia, ya, sayup-sayup dia mendengar ada suara yang berteriak minta tolong, dan akhirnya dia cari sumber suara tersebut. Ternyata ya di semak-semak ada lumpur hidup yang dekat rumahnya. Lalu dia hampiri, dia lihat ada seorang anak laki-laki yang sedang berjuang untuk keluar dari lumpur hisap yang hampir menenggelamkannya. Akhirnya ya petani tersebut menyelamatkan anak sehingga luput dari bahaya kematian yang mengerikan. Keesokan harinya, rupanya anak itu adalah anak seorang saudagar yang kaya. Jadi orang tua anak tersebut datang ke rumah petani itu dan dia berkata, "Karena Bapak telah menyelamatkan anak saya, Bapak minta apa saja saya akan kabulkan." Namun bapak itu berkata, "Tidak usah, terima kasih. Saya menolong karena saya ingin berbuat kebaikan. Saya menolong karena saya ingin menyelamatkan anak Bapak dengan tulus." Ya, nah ketika petani berkata demikian, tiba-tiba saudagar kaya itu melihat anak petani tersebut. Lalu saudagar itu berkata, "Oke, bagaimana kalau anak Bapak saya biayai dalam pendidikannya?" Nah, karena si petani itu memang ingin menguliahkan anak ya di jurusan kedokteran, tapi nggak ada dana. Akhirnya ACC setujulah. Akhirnya deal, kesepakatan. Saudagar kaya melakukan tindakan menolong orang. Demikian pula dengan petani, dan akhirnya singkat cerita ya, anak petani itu kuliah kedokteran. Ya, dan akhirnya ketika anak petani itu kuliah kedokteran, tanpa sengaja ya lewat suatu penelitian tanpa sengaja dia bingung, kok setiap kali orang yang perang mati ternyata dikasih antibiotik yang kebanyakan. Sehingga akhirnya dia menemukan satu antibiotik yang namanya penisilin ya. Menemukan sengaja penisilin, tanpa sengaja penisilin. Nah, saudara, dan akhirnya si Alexander Fleming ini mengadakan ujian coba dengan tikus, dan ternyata tikus yang diberikan penisilin bisa bertahan hidup. Ya, nah satu hari anak saudagar yang ditolong dari lumpur. Jadi anak saudagar kaya yang pernah ditolong dari lumpur, ya, dia menderita sakit radang paru-paru, dan istilahnya dokter sudah hands up, sudah angkat tangan. Lalu bertemulah dengan si Alexander Fleming ini, dan Alexander Fleming ini akhirnya menyuntikkan penisilin kepada anak si saudagar itu, dan akhirnya menjadi sembuh. Nah, setelah peristiwa itu anak saudagar menjadi Perdana Menteri di Inggris, Winston Churchill namanya. Nah, setelah dia menjadi Perdana Menteri di Inggris, akhirnya diangkatlah anak petani, yaitu si Alexander Fleming, menjadi Menteri Kesehatan. Jadi lingkaran kasih terjadi ketika kita melakukan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Si petani menabur kebaikan dan saudagar menabur amal. Di kemudian hari keduanya menuai apa yang ditabur, bahkan juga anak-anak dan mereka yang ada di sekelilingnya. Ya, saya sendiri pernah mengalami bagaimana lingkar kebaikan itu terjadi dalam kehidupan saya. Ya, lingkar kebaikan itu terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana saya menolong orang yang mau bunuh diri di jalan, saya tampung di rumah yang luasnya 27 meter. Lalu ada orang juga suami istri ribut karena ada perselingkuhan, mau kerja nggak bisa, anaknya ditampung di rumah saya, rumah kami kecil.
Dan singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, saya waktu itu rumah 27 meter masih ngontrak. Bertahun-tahun kemudian ternyata lingkaran kebaikan itu terjadi kembali kepada saya. Saya mendapat rumah di Kelapa Gading tanpa mengeluarkan sepeser uang pun. Dan lingkaran kebaikan terjadi kepada saya mendapatkan mobil secara cuma-cuma. Nah saudara, firman Tuhan katakan jangan pernah berjemu-jemu berbuat baik. Kalau tidak engkau menjadi lemah, satu saat engkau akan menuai dari kebaikan. Nah hari ini, bulan Februari merupakan bulan kasih sayang. Mari kita berbuat baik, karena lingkaran kebaikan akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan hidup kami di bulan yang penuh dengan kasih sayang, biar kamu melakukan lingkaran kebaikan. Karena kami percaya lingkaran kebaikan tidak ada sudut dan itu akan kembali kepada kami. Kami menyerahkan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, biar mereka melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kebaikan itu akan berpulang kembali kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.